Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang netizen sekalian. Ketemu lagi dengan saya Winnie Ramdiastuti, Pemret Sripo dan Pemret Tribun Sumsel. Ini masih suasana Lebaran, jadi tentu saja saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semua netizennya Sriwijaya Pos dan Tribun Sumsel. Nah, teman-teman sekalian, kali ini tamu Tribun sangat istimewa. Saya merasa muda kembali karena saya kedatangan 3 tamu, anak-anak muda semua. Anak-anak saya semua. Yang pertama hadir di studio adalah Shania. Halo Ibu Weni, perkenalkan nama saya Tania Nursiasi. Saya kebetulan anak muda juga nih Bu, Alhamdulillah umurnya masih 23 tahun. Masih 23. Iya, dan saat ini kesibukannya masih melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia, Fakultas Kesehatan Masyarakat. Woi, keren ya. Siapa Shania? Dia adalah penerima program pemuda antar negara ya untuk SEAP. SEAP itu adalah apa? Southeast Asia, Ship for Southeast Asia, and Japan. Nah, jadi itu pertukaran pemuda, anak-anak muda dari seluruh Asia, dan bertukarnya itu segala macam pengalaman ada di kapal pemuda tersebut gitu ya. Betul, Tapi betul. nanti ada cerita menarik karena Shania tidak mengalami secara langsung karena COVID gitu ya. Kita akan korek-korek tentang itu. Dan yang kedua, ini ketuanya nih. Wah, keren nih. Ketua PCMI. PCMI itu apa? PCMI itu adalah Purna Caraka Muda Indonesia Sumatera Selatan. Ini mengetuai untuk anak muda di Sumatera Selatan, mereka yang sudah menerima program PPAN tadi. Dan ketuanya adalah seorang entrepreneur muda yang sangat keren, namanya Mustafa. Halo Mustafa. Halo, Assalamualaikum Ibu, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Mustafa, ceritain dong tentang diri kamu sedikit. Eh ya, saya Mustafa Patapa, biasa panggilnya Topa. Saat ini saya diamanahkan sama teman-teman PC Sumatera Selatan untuk menjadi ketua yang baru dimulai beberapa bulan yang lalu sebenarnya. Jadi ketuanya juga masih baru, dipilih di Agustus 2022. Dan itu saya juga sekarang lagi aktif untuk program pemberdayaan masyarakat melalui perusahaan social enterprise yang saya bangun bersama teman-teman juga. Namanya Kulaku Indonesia, yang saat ini juga baru berumur sekitar belum tahun sih, Bu. Gitu. Dan Mustafa ini adalah penerima program manfaat PPAN tahun berapa? 2014 untuk program IMYAP, Indonesia Malaysia Youth Exchange Program. Nah, jadi Mustafa ini ke Malaysia untuk program PPAN tahun 2014. Nah, kita sekarang beralih ke Faiza Ufaira Yusuf. Dia ada jauh dari kita, ya, sama-sama Zoom tapi tempatnya jauh. Dia adalah penerima program PPAN tahun 2015 ke Kanada, tapi perginya ke Cina. Apa kabar Mbak Vira? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum Ibu Sania, Kak Mustafa. Maaf lahir batin. Oke, jadi sekarang Vira sedang tugas belajar di Columbia University. Sama dengan Sania itu menerima program lulus dari program beasiswa LPDP ya. Oke, jadi coba Mbak Vira ceritain deh sedikit tentang bagaimana program yang dulu itu kepada netizen sekalian. Jadi tahun 2015 saya ikut seleksi pertukaran pemuda antar negara. Terus setelah menerima hasil akhir dapatnya ke program yang ke Kanada, program pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Terus setelah mengikuti rangkaian persiapan untuk ke Kanada, ada satu waktu di mana kita dapat pengumuman kalau program Kanada di tahun itu nggak bisa berjalan karena satu dan lain hal. Jadi untuk penerima program pertukaran Indonesia-Kanada harus dialihkan ke program lain yaitu pertukaran pemuda Indonesia-Tiongkok. Jadi kita shifting dari Kanada ke Tiongkok gitu. Dan dari durasi, objektif program, jumlah peserta, kemudian apa yang dilakukan di sana juga jauh berbeda antara Tiongkok dan Kanada.
Oke, terima kasih Mbak Vira yang juga di PPAN dikenal dengan nama Faiza gitu ya. Oke, nanti akan cerita lebih lanjut. Nah, saya mewawancarai anak-anak muda ini tentu tetap ada konteksnya. Karena baru-baru ini masih ada apa istilahnya tuh sedang proses penerimaan seleksi PPAN tahun 2023 gitu ya. Nah, Kak Mustofa, tolong dong ceritain sekarang prosesnya sudah sampai mana nih? Yes, prosesnya sekarang sudah sampai proses tahap akhir sebenarnya. Kita udah ada karantina yang akan dimulai besok sama hari Minggu. Jadi mereka akan kurang lebih 2 hari bersama-sama dan menerima banyak materi, kemudian ada beberapa hal gitu. Yang program seleksinya sendiri sudah dimulai dari awal tahun lalu. Gitu. Jadi memang PPAN ini agak lumayan panjang tahapannya sebenarnya gitu. Oke, untuk tahun ini berapa orang yang akan berangkat? Yang baru confirm 2 orang. Semoga nanti kita akan dapat tambahan program lagi untuk Sumsel. Semoga bisa jadi 3 atau 4 orang. Oke, sekarang saya masuk ke pertanyaan yang lebih serius, boleh dibilang seperti itu ya. Kak Mustofa, kalau menurut Anda gitu ya, sebagai penerima manfaat program PPAN, seberapa bermanfaatnya sih program ini bagi kehidupan Anda kelak gitu ya? Dulu waktu ikut program ini umur berapa, dan kemudian proses kehidupan berlanjut terus, dan akhirnya boleh dibilang tahapan-tahapan ini tuh bermanfaatnya tuh seperti apa dalam proses pengembangan diri, pengembangan sebagai sumber daya manusia gitu ya. Saya nanya dulu ke Kak Mustofa, nanti Sania juga bisa menambahkan. Silakan. Kalau pertanyaan ini sebenarnya jawabannya agak panjang sih, Bu. Nggak Karena apa-apa. beneran di PPAN ini kenapa akhirnya balik lagi flashback sedikit, kenapa saya akhirnya memutuskan untuk memberanikan diri untuk mencalonkan diri menjadi ketua PCMI, karena saya merasa bahwa program ini banyak memberikan kontribusi pada hidup saya dan sudah saatnya saya secara pribadi juga harus memberikan hal yang sama, berkontribusi balik ke PCMI dan juga Sumatera Selatan untuk kali ini. Nah, pertama ini program life changing banget. Jadi di awal ini adalah program pertama saya untuk program pertukaran pemuda dan program pertama kali saya juga ke luar negeri. Jadi di sini saya belajar bagaimana saya bisa menjadi orang yang jauh lebih baik, bagaimana saya bisa membangun sebuah networking yang lebih baik. Dan pada akhirnya saya merasa bahwa hidup saya itu jauh lebih berarti. Dan ketika saya diterima di program ini, tahun-tahun berikutnya jadi sangat berubah, Bu, di hidup saya. Nah, yang kedua, misalnya kenapa sekarang saya memutuskan untuk mendirikan Kulaku bersama teman-teman, karena juga alasannya dari sini. Karena dulu di tahun saya itu temanya adalah entrepreneurship, ngomongin tentang entrepreneurship. Saya banyak belajar dari sana. Dan akhirnya kayak memutuskan untuk banyak mengambil resiko di hidup itu adalah ya karena alasan ini. Saya menemukan banyak teman-teman yang selain kompetitif juga sangat suportif di program ini, yang akhirnya membuat saya kayak ngerasa saya sepertinya kurang ya jadi manusia gitu. Kurang dalam hal baik secara knowledge-nya saya, kemampuannya saya, secara individu gitu, maupun secara kontribusi saya ke masyarakat. Yang akhirnya membuat saya kayak, ayo dong, lagi dong gitu. Nah, yang ini yang tidak pernah saya temukan di program-program yang lain gitu. Dan yang paling penting juga networking yang dibangun di sini. Sekarang di Kulaku kita lagi ada penjajakan ke beberapa negara, salah satunya Malaysia, dan kita di usaha saya sekarang ya, Bu. Kita membangun penjajak ini melalui networking PPAN kemarin. Jadi counterpart kita kemarin Hmm. bisa gitu. Jadi manfaatnya apa kalau disebutin banyak banget sekarang. Jadi kemarin saya sempat juga datang lagi ke Malaysia untuk ngomongin membuka cabang di sana insya Allah gitu ya. Dan kita kerjasamanya justru sama counterpart saya dulu di 2014 gitu. Dan kalau ditanya manfaatnya apa, tadi banyak banget. Jadi makanya kalau mau dijelasin kayaknya kita bisa bikin buku sih dari situ. Keren itu, belum ada loh buku ya. Oke, oke. Jadi program ini boleh dibilang tadi Mustafa udah menjelaskan bahwa membuat hidup lebih berarti dan kemudian membangun jaringan, ya. Bahkan bisnisnya sekarang itu bangunannya atau apa sistem yang di awal dibangun dari PPAN ya. Betul, Sampai pondasinya. mau buka fondasinya dari PPAN ya, boleh bilang seperti itu. Oke, nah sekarang saya ke Sania nih sebagai peserta yang paling baru. Sania ini tahun 2000. Tahun 2021. Nah ini ada menariknya nih karena Sania itu programnya berlangsung pada saat COVID. Betul. Nah itu manfaat yang diterima seperti apa?
Jadi mungkin banyak orang bilang tuh kayak, ih ngapain ikut kalau misalnya nggak pergi gitu kan. Nah tapi di sisi lain itu melihatnya bahwa Kenapa nggak pergi nanti dulu? Tolong uh, jelasin. jadi salah satu hal karena dia nggak pergi itu karena ada pembatasan sosial kan, karena ada pandemi, jadi anggarannya juga dipotong, jadi kita nggak bisa pergi ke Jepang dan juga negara ASEAN. Nah tapi kita melakukan kegiatan itu sempat di Jakarta, anak Indonesia untuk bertemu. Nah hanya dengan sebatas program itu saja mungkin berbeda dengan Kak Mustafa dan juga Mbak Faiza gitu ya. Karena yang saya rasakan tuh nggak jauh berbeda gitu. Karena seperti ini, salah satu hal yang membuat saya bersyukur bisa ikut ini adalah PPN ini menjadi wadah bagi anak muda untuk memberikan mereka satu pengalaman untuk bisa berkontribusi kepada masyarakat. Nah, kontribusi inilah yang sampai sekarang bisa memberikan saya kesempatan untuk menjadi salah satu URD LPDP. Karena salah satu hal yang sangat dilihat bagi LPDP adalah gimana sih kamu sebagai anak muda sudah memberikan apa ke masyarakat. Nah, dari PPN inilah kemarin itu salah satu pengalamannya mulai dari mutual understanding, kemudian mengetahui nih sampai sekarang pun teman-teman yang ada di Jakarta masih sempat kontekan kan sekarang kesannya di Depok sering banget ketemu. Jadi benar kata kamu Mustafa, networkingnya tuh nggak sampai satu program aja gitu, jadi sampai mungkin lifetime gitu ya, bisa building networking gitu. Oke, jadi biarpun suasananya COVID, situasinya pada saat itu COVID, tetap saja ada manfaatnya. Betul. Apalagi kalau nggak COVID, pasti lebih lagi. Iya betul. Kan gitu ya. Dan gapnya tetap ada tadi ya. Iya, gapnya salah satu hal yang paling apa ya, rasanya bukan iri sih, tapi lebih ke kayak ih pengen ya gitu, karena senior itu sering kilas balik, terus kita di Jakarta mereka sering kilas balik kayak ih kemarin itu sebenarnya program yang kalian lakukan ini sama saat kalian on board atau di kapal gitu, tapi cuma berbeda hanya secara online aja gitu. Tapi gini loh, kita kemarin pergi ke negara ini beda, kulturnya gini, teman-teman ini ternyata beda. Terus yang awalnya kita ngerasa bahwa oh kayaknya teman-teman luar negeri itu kayaknya beda ya permasalahannya, tapi saat ngobrol ternyata itu general banget gitu. Misalnya saatnya di G6 itu namanya mental health and well-being, kita berbicara soal kesehatan mental remaja, ternyata tantangan itu sama di negara ASEAN sama Jepang, dan itu menurut Sania itu jadi istilah kayak pandangan lain gitu, karena kita lihat oh kayaknya Indonesia sangat terbelakang ya, ternyata enggak loh, hampir semuanya sama. Itu sih yang paling berkesan gitu waktu ngobrol sama teman-teman yang lain. Oke, bagus banget ya jawabannya ya. Oke, sekarang kita ke Mbak Vira ya. Mbak Vira, kamu sebagai penerima program ini tahun 2015, itu kan udah lumayan lama ya, seperti halnya Kak Mustafa gitu ya. Tapi apakah itu masih ngefek, boleh dibilang? Apakah masih ngefek pada kehidupanmu belakangan ini? Dan tentu juga dengan boleh dibilang dengan karir, dengan apa namanya kesempatan tugas belajar dan segala macam gitu. Pastinya masih. Salah satu hal yang aku sadari itu adalah disiplin. Dulu dari sebelum berangkat ke negara tujuan, ke Tiongkok, di Palembang kan udah ada karantina untuk seleksi kan. Terus di Jakarta ada istilahnya persiapan keberangkatan pre-departure training itu. Itu juga lumayan saklek, kayak harus bangun jam berapa, terus harus ninggalin kamar dengan keadaan rapi. Itu lumayan bikin aku jadi disiplin. Jadi kalau misalnya ninggalin kamar harus tetap rapi, harus on time, walaupun tadi mohon maaf ada keterlambatan, tapi sebisa mungkin untuk urusan apapun, mau urusan formal informal, diusahakan untuk selalu tepat waktu. Itu lumayan membekas sih budaya untuk selalu tepat waktu, disiplin kayak gitu. Terus yang lain koneksi sih, bener banget, setuju banget sama Kak Mustafa dan Sania. Karena kita nggak akan tahu orang yang kita temui dulu di program sekarang rupanya akan jadi teman kita, bahkan jadi teman kuliah aku di sini. Nggak ada yang tahu, kayak dulu ketemu 8 tahun yang lalu, terus sekarang bener-bener kuliah bareng, bahkan tinggal satu asrama dengan teman dari program yang sama, terus bener-bener saling ngebantuin hidup di sini, atau ada juga yang jadi kebantu banget soal kerjaan, misalnya punya bidang yang sama. Jadi bener-bener kita nggak akan tahu orang yang kita temui berapa tahun yang lalu di program yang sama itu nantinya akan berdampak seperti apa di kehidupan kita. Terus untuk yang lainnya sih yang pasti
pengalaman ya, karena hal kayak gitu nggak akan terulang lagi, masa muda cuman sekali, jadi kayak, apa yang kita dapat di program itu tuh, bisa jadi cerita yang kita bawa sekarang dan kayak, eee, kita pada saat kita di sini misalnya aku di sini di New York jadi punya cerita juga, karena di sini orang-orang semuanya hebat, semua pengalamannya bagus dan bisa dibanggakan dan dengan kita punya pengalaman di situ kita juga punya sesuatu yang, bisa diceritain ke banyak orang dan itu menurut aku, sangat membanggakan sih jadi bagian dari, delegasi Indonesia. Oke, tadi Mbak Vira kan bilang bahwa PPAN itu membentuk menjadi pribadi yang disiplin gitu ya. Jadi Iya, itu kan terkait dengan pemuda itu menjadi modal dasar ya. Kak benar. Mustafa melihat ini bagaimana disiplin ini bagaimana bisa berpengaruh juga tentu pada pembentukan karakter. Yes, saya sepakat sih Bu. Jadi dari awal tadi life changingnya PPAN itu banyak hal. Salah satunya tadi poin paling penting juga adalah disiplin. Dan saya ngelihat bahwa termasuk diri saya sendiri, saya berkaca pada diri saya sendiri gitu. Misalnya eh, kalau kita kan selalu punya jam karet ya. Kalau ketemu sama orang luar ketika ngobrol itu, apalagi ketika di program, kita selalu punya kayak yang precise gitu jamnya. Kita kumpul jam 7, semuanya jam 7. Dan itu sampai sekarang juga jadi kepake banget buat saya. Gitu. Apalagi sekarang misalnya di kerjaan gitu, kita meeting sama orang mana gitu, misalnya orang luar dari Korea, misalnya dari Amerika, mereka kan akan sangat precise waktunya gitu, dan itu sangat membantu buat saya pribadi. Disiplin ini juga jadi bentuk pribadi yang jauh lebih teratur sih Bu. Misalnya kita jadi punya timeline yang jelas dalam waktu sehari-hari. Misalnya pagi kita bangun jam berapa, kemudian habis itu kita baca buku, habis itu ngopi, habis itu main sama pet misalnya, sama hewan piaraan. Dan itu jadi kebiasaan gitu. Karena di program kan biasa gitu ya, Vira Sania ya. Jadi dari bangun pagi itu jam berapa kita udah pakai ewan, dari jam berapa sampai jam berapa. Dan itu jadi apa ya, sangat bermanfaat juga buat hidup. Dan itu jadi makanya saya bilang bahwa saya juga jadi bangga gitu Kak, ketika orang-orang menyebut saya sebagai ketua PCMI, karena masuk PCMI itu nggak mudah, dan ketika di PCMI pun kita dibentuk benar-benar jadi orang yang pilihan gitu maksudnya. Jadi lebih dan itu memang kita lakukan sehari-hari gitu sih Bu. Oke. Sania mau nambahin tentang karakter tadi? Jadi bener banget nih kata Kak Agin gitu ya. Karena terutama on time ya. Soalnya kalau misalnya di itu kita bukan merepresentasikan diri sendiri, tapi nama Indonesia. Jadi kalau misalnya kita telat, pasti bukan disalahin Sanianya gitu, tapi disalahin oh orang Indonesia telat banget gitu. Nah itu yang bikin apa ya, lebih ke cinta negaranya gitu. Kita harus bisa apa sih, bangun karakter bahwa kita tuh nggak cuma seorang pribadi tapi sebuah negara gitu. Itu sih yang paling apa ya, paling masuk waktu itu, terutama waktu pengalamannya di PCMI gitu. Oke. Keren-keren banget. Aku ketularan pinter deh kalau ngobrol sama anak-anak ini rasanya. Oke. Ingat kepintaran nurun dari siapa? Dari Mustafa? ibu. Dari Ibu Tania? Mustafa? Mbak Vira dari mana? Ibu. Dari ibu. Maksa yang wawancara nggak penting banget. Oke, nah itu tadi kita bicara tentang manfaat, benefit, gitu-gitu ya. Eh, Sekarang saya mau tanya nih ke Ketua PCMI dulu, ya kan? Dari tahun ke tahun Anda melihat program ini kekurangannya apa? So far so good sebenarnya, cuman kalau kita mau gali ya gimana, kalau kekurangan sih lebih tepatnya mungkin hal-hal yang mungkin masih bisa kita improve kali ya Bu, kita perbaiki gitu untuk ke depan. Ada banyak hal sebenarnya. Pertama, mungkin kita udah sempat ngobrol sebelumnya, terlalu sedikit pemuda yang terlibat di setiap tahunnya. Misalnya dari Sumsel tadi cuma 2 atau 3 ngirim. Sementara kita punya potensi yang besar banget. Sumsel sendiri kan misalnya kalau kita ngomongin regional, punya sekitar 6 sampai 7 juta penduduk ya gitu. Dan mungkin sekarang 20 sampai 30% itu adalah anak muda. Sayang aja kalau itu pilih cuma 1 2. Sementara tadi benefitnya banyak banget. Semoga mungkin ke depan anggarannya bisa jauh lebih banyak. Yang kedua adalah memang ini juga jadi concern kita terutama di PCMI Sumsel adalah gimana caranya kita buat program ini jadi lebih bermakna. Bermakna tidak hanya buat penerima manfaat seperti saya, Vira dan Sania, tapi bermakna untuk masyarakat. Makanya di tahun ini kita coba untuk bikin konsep yang baru dengan adanya social project. Gimana caranya nempa si adik-adik, si penerima manfaat ke depan ini punya program, punya visi gitu. Tidak hanya gimana caranya menghebatkan diri sendiri, tapi juga berkontribusi dan bermanfaat untuk masyarakat. Dan memang kita nggak ngomongin 1 2 tahun gitu, tapi ngomongin jangka panjang. Oke, kalian 1 tahun ke depan mungkin ada masih
mau menempuh pendidikan dan lain-lain. Tapi mungkin di tahun-tahun berikutnya kita sudah bisa kontribusi balik lagi ke masyarakat. Misalnya Mbak Faira pulang dari New York, mungkin nanti akan bikin program apa kan juga juga sesuatu yang sangat keren dan kontributif. Yang Mm-mm. ketiga, memang ini agak panjang kalau ngomongin hal-hal kayak ini. Nggak Kita apa-apa. pengen programnya jauh lebih terspesialisasi sih Bu sebenarnya yang kita harapkan. Misalnya tadi program Kanada nanti arahnya mau kemana ya gitu. Apakah misalnya Malaysia tadi adalah entrepreneurship misalnya. Kanada mungkin lebih ke environment. Nah, dan yang paling penting adalah setelah itu ada project yang jauh lebih lebih aplikatif atau implementatif nanti setelah program atau ketika di program. Kalau selama ini kan mungkin di-share ada beberapa program yang sudah menjalankannya, tapi nggak semua program menjalankan itu. Harapannya ketika balik, kita nggak sibuk lagi sama urusan yang sifatnya adalah teoritif gitu, tapi memang sudah kontributif-kontributif. Karena saya selalu ingetin anak-anak, terutama yang seleksi tahun ini gitu. Ini negara punya peran besar gitu untuk pertumbuhan hidup kalian ketika kalian terpilih. Ada dana yang tergelontor dari negara. Dan uang negara itu dapat dari masyarakat. Jadi kalau seandainya kita tidak kontributif lagi pada negara, nah, berarti kita tidak kontributif pada masyarakat, berarti ada yang salah dengan kita. Gitu. Dan itu ada tanggung jawab besar yang harus dipikul oleh penerima manfaat ini, gitu sih Bu. Jadi Mm-mm. memang tahun ini pun skornya yang paling besar kan sekarang adalah di itu social project-nya sebenarnya ada 30-40%. Dan itu memang kita inget-ingetin terus sih. Jadi lebih ke aplikatif aja sih Bu. Oke, jadi yang saya tangkap after penerima program ini mendapatkan program tersebut, kemudian apa dampaknya bagi masyarakat itu yang sebenarnya ingin lebih disasar oleh PCMI, khususnya PCMI Sumsel pada masa kepemimpinan Kak Mustofa ini, gitu ya? Emang Betul. keren banget deh. Ya, oke. Mbak Fira, ada usulan apa untuk program PPAN ini bisa lebih tersosialisasi dan juga sebenarnya bisa lebih melibatkan banyak orang, banyak pemuda, khususnya banyak pemuda di Indonesia. Iya, bener sih itu kalau masalah sosialisasi sebenarnya dari segi misalnya panitia pelaksana juga udah cukup gencar sih ya sosialisasi di kampus-kampus. Tapi kadang masih heran juga ternyata masih banyak orang yang belum terekspos atas kegiatan-kegiatan itu. Kayak misalnya ikut program exchange ini kayak, oh dari mana kok bisa mau dong kayak gitu juga. Kalau misalnya dulu kayak saya pas berangkat juga banyak yang nanyain, mau dong kalau ada informasi terkait program pertukaran, program kepemudaan, tolong diinfoin dong. Padahal sebenarnya info soal kegiatan itu juga lumayan kenceng dari si panitia pelaksananya. Tapi ternyata memang rupanya belum merata ke semua lapisan masyarakat, terutama pemuda tadi. Dari segi panitia pelaksana juga kayak udah ke talk show di radio, habis itu roadshow ke kampus, bahkan ada acara TV lokal juga. Dan sebenarnya banyak juga kayak tokoh-tokoh yang sekarang misalnya jadi influencer kayak Putri Indonesia, Anindya Kusuma itu alumni SEAP, ya kan? Dan kadang orang jadi tahu, oh ada program namanya SEAP ya dari tokoh-tokoh itu. Seperti itu. Dan sebenarnya di sini juga lumayan banyak penerima LPDP yang kuliah di Columbia juga sesama alumni PPAN, ada yang ke Kanada, ada juga yang SEAP. Dan menurut saya juga program ini sebenarnya cenderung segmented karena begitu di sini juga masih banyak yang nggak tahu teman-teman sesama Indonesia kayak, oh kalian tuh PPAN ya, PPAN tuh apa? Oh PCM ya itu apa? Rupanya sangat segmented terutama untuk jadi kalau orang dari ibu kota nih kayaknya kurang tahu, kurang terdengar nih program. Tapi kalau untuk anak-anak daerah, program ini cukup nggak asing lah di kuping mereka, kayak gitu sih yang aku tangkep. Jadi justru misalkan untuk anak Jakarta nggak kedengeran atau gimana? Mungkin karena saking sedemikian banyak aktivitas di sana ya, atau gimana, Mbak? Kayaknya sih gitu karena mereka banyak terekspos dengan berbagai macam kegiatan kepemudaan, linknya banyak, mereka punya jauh lebih banyak kesempatan untuk bisa melakukan hal yang serupa, mungkin ada program-program kepemudaan yang lain dari instansi pemerintahan atau organisasi lainnya. Jadi mereka hanya melihat si PPAN ini atau Kapal Pemuda Nusantara sebagai salah satu opsi dari program kepemudaan. Sementara untuk kita yang tinggal di daerah, ini bisa jadi hanya satu atau dua, satu dari beberapa opsi yang ada, terbatas lah intinya.
untuk Mhm. untuk berpartisipasi di kegiatan kayak gitu. Oke. Sania, ada masukan apa untuk PPAN? Sebenarnya itu sudah disampaikan banyak ya, tapi salah satu hal yang paling penting adalah menurut Sania adalah pribadi masing-masing penerima manfaat. Hmm. Karena kita orang yang bisa influencing orang lain gitu. Mm-mm, Banyak banget teman-teman Sania yang tahu PCMI karena tahu program seperti Kak Faiza dan Kak Mustafa. mm-mm, Oh, itu programnya apa gitu loh. mm-mm, Nah, mm-mm, mungkin lebih ke pribadi yang pernah menerima manfaat lebih mm-mm, menggencarkan gitu di sosial media mereka sendiri gitu kan. mm-mm, Karena mm-mm, itu mm-mm, menurut saya itu adalah salah satu exposure paling terbesar mm-mm, untuk mm-mm, zaman sekarang kan. Karena mm-mm, semuanya mm-mm, punya sosial media gitu mm-mm, kan. Jadi mm-mm. menurut saya itu yang paling penting sih. Oke, jadi ini ya, lebih balik ke pribadi Heeh, kita masing-masing dan betul. bagaimana kita mensosialisasikannya ya. Jadi personal branding kita seperti apa Mm-mm, gitu kan. mm-mm, Orang melihat kok dia bisa pergi kemana, dia bisa mm-mm, punya mm-mm, pengalaman apa. mm-mm. Itu menurut saya adalah salah satu hal yang bisa membalakan mata seseorang gitu. Oh, Heeh, aku heeh, mau juga nih gitu kan. heeh, Jadi heeh. ya itu yang paling penting sih kalau menurut saya. Walaupun tadi udah dibilang saya juga pernah jadi panitia Mm-mm, PCAN mm-mm, itu kan mm-mm, kita udah banyak sekali mm-mm, melakukan kegiatan mm-mm, live Instagram, mm-mm, segala mm-mm, hadiah, mm-mm, kemana-mana mm-mm. semuanya kita Masih belum lakukan. cukup ya. Betul, di Sumsel aja masih belum cukup gitu. Mm-mm, Jadi mm-mm, mm-mm, menurut saya karena penerima PPN itu udah lama banget, mm-mm, banyak yang dari tahun berapa mm-mm, gitu kan, mm-mm, mm-mm. mereka punya kontribusi pribadi untuk memberikan influence gitu kepada Mm-mm. orang lain. Mm-mm. Nah, dengerin tuh. Jadi para penerima manfaat memang harus gencar Iya betul. mensosialisasikan dirinya sendiri. Sementara kalau Mbak Fira nih males, bukan males, apa namanya eh, dia mau ya, ya gitulah ya. Mustafa juga nggak pulo, Cak. Karena mau mensosialisasikan yang mungkin masing-masing suka aja. Tapi bener ini jadi PR sebenarnya, bahkan boleh dibilang sebagai KPI ya, Iya. barangkali ya, sebagai untuk penerima manfaat. Oke. Eh, Sekarang ke Mustafa lagi ya. Anda melihat program ini kelemahannya kan tadi sudah sedikit disebut ya, pada anggaran. Berarti kalau anggaran yang pegang ini kan DPR ya, DPR RI ya kan, DPR RI. Karena ini semua sifatnya dropping. Anggaran-anggarannya juga dropping dari pusat. Nah, punya pemikiran apa Mustafa tentang ini? Yes, sebenarnya kalau saya secara pribadi tidak mau banyak menuntut sih Bu terkait Hmm. si anggaran, karena pada akhirnya pasti pemerintah juga punya badan anggaran yang memang menyusun anggaran berdasarkan peruntukannya masing-masing dan berdasarkan urgensinya gitu. Hmm. Memang yang bisa kita sampaikan adalah kita punya satu program yang itu punya potensi besar untuk mengubah Indonesia di masa depan. Dan Hmm. punya anak-anak muda yang keren-keren banget yang siap difasilitasi untuk tadi masuk ke dalam program ini. Jadi tadi mungkin yang kita sudah lakukan sekarang adalah boleh di track record teman-teman kita di PPAN alumninya sebelum mereka ikut program dan pasca program kontribusi apa yang mereka bisa berikan. Nanti kebaca datanya dan saya rasa data yang ditunjukkan pasti akan menunjukkan bahwa ada implikasi yang sangat besar program ini terhadap anak-anak muda ini dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dan Hmm. itu bisa jadi pertimbangan yang cukup baik buat mereka untuk lebih concern dan lebih fokus terhadap program ini. Dan saya pikir Hmm. ke depan harusnya tidak hanya satu dua orang setiap provinsi yang dikirim, tapi lebih banyak sehingga potensi untuk anak-anak muda untuk juga maju, untuk juga berkembang, untuk juga berkontribusi dan masyarakat juga semakin besar. Dan semakin banyak akan semakin bagus sih untuk Sumatera Selatan dan untuk Indonesia secara umum. Oke, jadi Anda memilih untuk tidak mau banyak menuntut, eh, tetapi Anda menginginkan bagaimana program ini tetap bisa terlaksana dengan baik. Padahal DPR RI itu kalau nggak digedor-gedor soal anggaran, itu kalian nggak akan bisa dapat kuota yang lebih, gitu loh ya. Jadi harus ada tuntutan ke sana memang, ya, karena Yes. kuotanya itu kebagi-bagi kue itu ada di sana, ada di DPR RI sana, gitu ya. Heeh. Dan ini sih Bu, yang bisa kita lakukan sekarang, yang paling efektif yang kita lakukan sekarang adalah memang pertama kita tunjukin dulu taringnya kita. Gitu. Tadi yang saya bilang adalah apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk masyarakat. Sebelum kita menuntut terlalu banyak, mungkin kita harus evaluasi dulu. Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini belum cukup untuk bisa mempengaruhi si pemilik anggaran tadi. Yang kedua yang kita lakukan adalah kita
melakukan konsolidasi internal alumni PPAN. Sekarang alumni PPAN itu cukup banyak di pemerintahan dan kita pikir cukup jadi penyambung lidah kita karena pada akhirnya again gitu yang Anggota kita dewan belum ada, Mustafa harus jadi anggota dewan. kemungkinan saya Bupati Banyuasin sepertinya Bu. Oh, Bupati Banyuasin. Amin. 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 Yang sekarang apa nanti 4 tahun lagi, 5 tahun lagi? Sekarang. Nanti ya. Masih lama Bu. Oke. Oke, ini calon pemimpin kita ya, Amin anak ya muda. Allah. Amin. Pemimpin Mbak anak Vira muda. ada. Iya, amin. Mbak Vira ada usulan bagaimana bisa meningkatkan anggaran? Waktu itu salah satu alasan kenapa program PPAN yang ke Kanada juga batal salah satunya karena anggaran kan, jadi terhalang di situ. Jadi Indonesia itu kerjasama kalau di Kanada namanya sama Canada World Youth organisasinya. Nah, jadi di tahun 2015 waktu program di mana saya harus berangkat di tahun itu, si CWY itu, si Canada World Youth itu tidak bersedia lagi untuk membiayai 20 kontingen Indonesia di Kanada. Jadi kita memang 20 batasin kan pemuda. ada 3 bulan. Terus ya Indonesia sendiri belum ada anggaran untuk itu kan, untuk memberangkatkan 20 delegasi ini. Ada kesempatan yang terbuang, sebenarnya nggak terbuang juga sih, kesempatan itu tetap ada, cuman teralihkan aja, tapi jadi sayang aja kita jadi nggak bisa ngerasain manfaat si program Kanada itu, yang sebenarnya Tiongkok Kanada sama-sama bagus, cuman beda fokus aja. Kalau Kanada mungkin fokusnya di sosial, kreatif, sementara kalau Tiongkok kan fokusnya lebih ke wirausaha, bisnis startup kayak gitu. Mungkin salah satu caranya dari awal udah di-set anggaran yang pasti terkait program-program tertentu. Jadi nanti pada saat di tahun berjalan, programnya itu jadi nggak ngeraba-raba lagi, oh ada biayanya, oh nggak ada, kayak gitu. Jadi sebenarnya dari awal udah di-set nih untuk program ABCD, anggarannya apa. Saya nggak tahu sih sebenarnya nanti jalannya akan gimana, tapi yang saya rasain tuh waktu di tahun saya, si penerima manfaat ini ada ngerasa kekurangan kalau, oh kayaknya kurang untuk uang saku pas di sana, kayak gitu. Jadi kita harus minta kemana kayak gitu. Sebenarnya teknis sih, tapi kalau misalnya anggarannya udah tepat sasaran, terus sifatnya juga adil untuk ke setiap penerima manfaat, saya rasa nggak akan ada masalah untuk itu sih. Dan juga mungkin kalau dari pemerintah, mereka nggak berpikir untuk mengalokasikan dana segitu banyak untuk kegiatan kepemudaan. Ya elah cuman kepemudaan doang kayak gitu, ngapain sih mau banyak-banyak, mungkin kasarnya kayak gitu. Tapi menurut saya mulai sekarang sih harus dipikirin, karena nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi yang ada di kursi-kursi itu ya pemuda-pemuda ini gitu. Kalian-kalian inilah. Amin. Kalian-kalian inilah. Oke. Gitu ya. Jadi bagaimanapun ada loss di situ tuh bagaimanapun merugikan ya Mbak ya, boleh dibilang ya. Iya, betul. Ya, merugikan karena pengalaman yang didapat tuh, experience-nya, empirisnya tuh tentu nggak akan sama dengan yang sudah menerima itu. Seperti halnya Sania juga seperti itu kan ya. Nggak dapat tuh bagaimana pengalaman di atas kapal karena kondisi COVID. Kalau tadi 2015 karena kondisi anggaran pada saat itu, Presiden Jokowi masih di awal pemerintahan memutuskan untuk mengadakan penghematan pada anggaran-anggaran tertentu. Itu tadi di antaranya adalah di Kemenpora dan Pemuda. Oke, sekarang mungkin kurang penting, tapi 10-20 tahun kalianlah pemimpin Republik ini. Amin. Gitu ya. Oke. Sania, ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin lebih ke ini ya, karena udah concise, compact banget dari kakak-kakak. Jadi menurut Sania adalah, menurut Sania lebih baik kita mungkin nggak terlalu menyalahkan misalnya pemerintah, tapi ke diri masing-masing aja gitu. Kalau kita mau develop, apa yang harus kita lakukan? Kita harus gencar mencari informasi, salah satunya bahwasannya pribadi yang mau berusaha itu adalah pribadi yang bakalan lebih maju di depan gitu. Jadi sebenarnya
Sania juga berterima kasih banget sama PCMI, terutama karena sudah diberikan kesempatan sama PCMI untuk ikut SEAP gitu kan, walaupun besar harapannya bisa on board ya Tante. Pokoknya sih Iya nggak dong. tahu juga. Amin, Mungkin nanti tapi ada susulannya. insya Allah semoga ada ya. Nggak tahu kebijakan dari Pak Ketua gimana. Jadi semoga aja, tapi Sania sangat bersyukur kita pernah mengalami pengalaman yang berharga ini gitu. Mungkin sama kayak kakak-kakak tadi, terutama kalau anggaran pun saya merasa juga karena kita kan nggak tahu ya ke depannya gimana, dan saya juga merasa bahwa muda nanti bakalan jadi pemimpin gitu loh. Jadi harapannya semoga pemerintah lebih banyak mengalokasikan kegiatan di kepemudaan seperti itu. Oke, thank you. Pak Ketua, ada yang mau disampaikan lagi? Iya, saya suka banget kata-katanya Ibu Faiza tadi bilang bahwa Ibu Faiza. sebenarnya yang dilakukan sekarang itu adalah investasi sumber daya manusia gitu, yang memang tidak terlihat 1-2 tahun, tapi terlihat 10-20 tahun ke depan. Dan memang kita mungkin sedikit kasih warning gitu kali buat pemerintah gitu, kalau boleh. Jangan sampai 10 tahun, 20 tahun ke depan kita kehilangan sosok-sosok yang harusnya sudah siap dari sekarang. Dan salah satu Betul. proses persiapan itu adalah melalui program, salah satunya adalah melalui program PPAN ini. Harapannya PPAN ini adalah salah satu bentuk sumbangsi kita pada negara di 10-20 tahun ke depan. Jadi memang programnya tidak akan terlihat 1-2 tahun ini, tapi kita akan lihat di 10-20 tahun ke depan. Dan memang secara pribadi urgensi dari program ini juga sangat penting, makanya di PCMI Sumsel terutama kita sekarang lagi mencoba untuk menggodok sebuah program baru, yaitu program kemandirian PCMI Sumsel. Harapannya memang program tidak 1-2 tahun ke depan, mungkin bahkan berjalan 3-4 tahun ke depan, kita pengen mengirimkan perwakilan itu sendiri melalui dana pribadinya PCMI Sumsel. Harapannya ini bisa terjadi dengan support dari teman-teman alumni gitu, dari Faiza, dari Sania, dan semua orang gitu. Harapannya ya kita paham bahwa program ini penting, urgent sekali, dan kita berharap bahwa ini bisa menjadi salah satu bentuk kontribusi kita pada masyarakat. Sekali lagi, saya selalu mengulang-ulang kata itu, karena pada akhirnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat orang lain, betul ya Bu? Gitu. Keren. Terima kasih. Mbak Vira, terakhir, jam berapa sekarang di sana? Jam 12:30 dini Oh, hari. 12:30 dini hari. Oke, sedikit aja Mbak. Iya, setuju banget istilah investasi sumber daya manusia. Kamu Mustofa, mantap. Iya, bener sih. Tadi juga setuju banget Sania bilang perubahan itu dimulai dari kita sendiri dulu. Pertama sih penerima manfaatnya, kemudian dari pemerintah sebagai yang punya kuasa pengambil keputusan. Jadi semuanya harus kolaborasi lah ya istilahnya. Dan kalau misalnya dari sekarang pemerintah udah aware kalau investasi untuk kegiatan kepemudaan itu penting, nantinya juga berdampak mungkin secara nggak langsung ya nanti ke depannya. Dan kayak menurut aku tuh dengan kita ikut program PCMI efeknya tuh domino in a good way ya. Jadi kayak menurut aku nggak akan ada di sini kuliah di New York kalau dulu nggak ikut program PPAN. Malah mungkin kalau aku ke Kanada pun aku belum tentu di sini. Jadi kayak yang kejadian di masa lalu di tahun 2015, fakta bahwa jadinya ke Tiongkok bukan ke Kanada itu udah yang terbaik. Karena kayak aku yang di sini, yang sekarang, diri aku yang kayak gini, dengan pribadi seperti ini, pengetahuan yang aku punya dulu, terus jadinya bertambah, ketemu orang baru, belajar banyak hal, itu juga semuanya karena PPAN. Dan sampai sekarang pun kalau misalnya ketemu sesama alumni PPAN dari provinsi lain, di kegiatan lain itu juga kita sama excitednya. Jadi kayak kita ngerasa punya satu wadah something in common yang kayak kita bisa relate kayak gitu. Jadi ngerasa ada kesamaan dan jadinya punya hubungan yang lebih erat juga antar sesama alumni. Oke, keren nih, Yan, memang luar biasa. Terima kasih banyak Sania, terima kasih banyak Kak Mustofa, terima kasih banyak Mbak Vira. Semoga ini tentu bermanfaat bagi anak-anak muda yang ingin mengembangkan diri lebih lanjut gitu ya, melalui program pemuda, pertukaran pemuda antar negara. Semoga kalianlah yang akan menjadi pemimpin penerus kami di masa mendatang. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.